Rakyat Indonesia full senyum melihat hasil pertandingan tim Garuda dalam melawan tim Korea Selatan pada Piala Asia U23 di Qatar. Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan adu penalti dengan hasil 11-10. Kemenangan ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia yang lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan berpotensi bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 apabila mendapatkan gelar juara. Cetakan sejarah ini tidak terlepas dari peran penting pemain timnas yang selama beberapa tahun ini mampu mencetak sejarah baru bagi prestasi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pria yang berasal dari Korea Selatan ini adalah sosok penting itu. Shin Tae-yong memulai karir menjadi pelatih timnas pada akhir tahun 2019. Pria kelahiran kota Yeongdeok 53 tahun silam ini adalah mantan pemain nasional Korea Selatan yang memiliki julukan si Rubah. Bakat sepak bolanya telah terlihat sejak berada di bangku sekolah dasar. Seperti anak-anak pada umumnya yang tertarik dengan olahraga di lapangan, permainan Shin Tae-yong terlihat lebih unggul dari teman-temannya yang lain. Hingga di bangku kuliah, ia masuk ke dalam tim inti Universitas Yeongnam dan berhasil membawa kemenangan bagi kampus selama tergabung dalam tim. Shin Tae-yong juga diberi penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak dalam turnamen yang diikuti. Setelah lulus dari Universitas Yeongnam, karir sepak bolanya dilirik oleh Songnam FC. Selama berkarir sebagai pemain di Songnam, ia melakoni 401 pertandingan, baik di Liga Korea Selatan atau K-League dan Korea League Cup. Ia tergolong produktif sebagai gelandang menyerang dengan torehan 98 gol dan 68 assist. Shin Tae-yong menjadi pemain andalan Songnam ketika memenangkan K-League selama 3 tahun berturut-turut dari 1993 hingga 1995. Pada 1995, ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik K-League, serta membawa klubnya juara di Asian Club Championship atau Liga Champion Asia. Di musim terakhirnya bersama Songnam FC, yakni pada 2004, Shin Tae-yong hanya bermain sebanyak 20 kali dan menyumbang 4 gol. Ia kemudian bergabung dengan Queensland Roar pada 2005 di Liga Australia atau A-League. Sayangnya, karena cedera lutut yang berkepanjangan, ia terpaksa harus pensiun di usia 35 tahun dan hanya 1 kali tampil tanpa mencetak gol. Di tingkat nasional, Shin Tae-yong tercatat memperkuat timnas Korea Selatan sebanyak 23 kali dan mencetak 3 gol. Sama seperti di tingkat klub, di timnas ia menempati posisi gelandang menyerang. Ia merupakan salah satu pemain yang tampil dalam perhelatan Piala Asia 1996 di bawah asuhan Park Jong-hwan. Saat itu, ia bahkan sempat berhadapan dengan timnas Indonesia yang diperkuat sederet pemain jempolan tanah air seperti Hendro Kartiko, Widodo Cahyono Putro, Roni Wabia, Francis Wewengkang, dan Bima Sakti. Sayangnya, karir untuk timnas Korea Selatan tidak berjalan mulus. Karena diterpa cedera lutut, yang membuatnya tidak dipanggil memperkuat timnas Korea Selatan di Piala Dunia 1998. Sejak itu, ia jarang dipanggil untuk memperkuat timnas. Shin Tae-yong melakoni perannya untuk terakhir kali sebagai pemain timnas Korea Selatan pada 21 Mei 1997 dalam pertandingan persahabatan melawan Jepang. Pada tahun itu, ia hanya 2 kali berlaga bersama timnas negaranya. Setelah pensiun, Shin Tae-yong tetap bekerja di dunia olahraga cabang sepak bola ini. Awal berkarir sebagai pelatih, ia menjadi asisten pelatih di Queensland Roar selama 3 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Korea Selatan dan meniti karir pelatihnya yang dimulai sebagai kepala pelatih sementara atau caretaker di klub yang membesarkan namanya yaitu Songnam FC pada tahun 2009. Meski menjadi pelatih sementara, Shin Tae-yong berhasil membawa Songnam menjadi juara di K-League dan Piala FA Korea. Setelah mendapatkan kontrak kerja permanen, Shin Tae-yong membawa Songnam menjuarai Liga Champion Asia dan masuk semifinal Piala Dunia Antar Klub atau FIFA Club World Cup pada 2010. Tahun 2012, ia mengundurkan diri dari Songnam FC dan menerima tawaran menjadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan yang saat itu diketuai oleh Uli Steilik. Bersama dengan Uli, ia berhasil membawa timnas Korea Selatan melaju ke final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun.
Sayangnya, dalam pertandingan final, skuad Taeguk Warrior kalah melawan Australia dengan skor 2-1 dan menjadi runner-up. Pada 2017, ia dipercaya melatih tim U20 dalam turnamen Piala Dunia U20. Dalam turnamen ini, Korea Selatan juga bertindak sebagai tuan rumah dan mampu menjawab ekspektasi publik dengan lolos ke babak 16 besar. Di tahun yang sama, Shin Tae-yong didapuk untuk memimpin timnas senior Korea Selatan. Ujian pertamanya adalah mengikuti turnamen Piala Asia Timur 2017 yang berhasil dimenangkan setelah mengalahkan Jepang. Ia juga berhasil memimpin timnas Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 yang dilangsungkan di Rusia. Dalam turnamen tersebut, media massa memprediksi timnya akan sulit lolos ke putaran selanjutnya karena tergabung di grup F bersama Jerman, Swedia, dan Meksiko. Benar saja, timnas Korea Selatan 2 kali menelan kekalahan melawan Swedia dan Meksiko. Namun, secara mengejutkan mampu mengalahkan juara bertahan Jerman dengan skor 2-0. Publik Korea yang merasa kecewa dengan hasil timnas negaranya itu akhirnya melampiaskan kemarahan kepada Shin Tae-yong dan para pemain. Ketika baru tiba di Bandara Incheon, mereka disambut dengan cacian dan lemparan telur dari para penggemar. Karena merasa gagal, akhirnya Shin Tae-yong mengundurkan diri. Ia sempat hiatus selama 1 tahun sebelum akhirnya menerima tawaran dari PSSI untuk menjadi pelatih tim Garuda pada akhir tahun 2019. Di bawah pimpinan Shin Tae-yong, tim Garuda beberapa kali mencetak sejarah baru yang selama ini masih menjadi angan-angan. Tim Garuda yang masih dianggap remeh oleh lawan-lawan mainnya, meski bertanding di rumah sendiri, mulai dibenahi dan dipoles dengan apik oleh Shin Tae-yong. Dibuktikan dengan peringkat FIFA Indonesia yang setiap tahunnya meningkat setelah mengangkat Shin Tae-yong sebagai pelatih. Di awal pengawasannya, posisi Indonesia berada di peringkat 179 dunia. Pada September 2021, naik menjadi peringkat 175 dan sebulan kemudian naik menjadi peringkat 165 dunia. Pembenahan yang terus dilakukan membawa peringkat Indonesia menjadi 155 dunia pada Agustus 2022. Dengan memenangkan beberapa liga dan pertandingan persahabatan, peringkat Indonesia naik menjadi 146 dunia. Lolosnya tim Garuda dalam 16 besar Piala Asia 2024 membuat peringkat dunianya naik ke peringkat 142. Hingga akhir Maret 2024, posisi peringkat Indonesia berada di peringkat 135 dunia. Selain itu, pelatih Shin Tae-yong berhasil membawa timnas sampai ke final Piala AFF 2020 meski harus mengakui kemenangan Thailand. Pada tahun 2021, Shin Tae-yong dan tim Garuda berhasil membawa medali perunggu dalam ajang SEA Games 2021. Ramuan Shin Tae-yong dalam melatih tim Garuda berhasil membawa timnas menjadi juara runner-up pada Piala AFF U23. Beberapa sejarah baru yang tercatat untuk tim Garuda adalah lolosnya tim U20 dalam Piala Asia 2023, tim senior berhasil lolos Piala Asia melalui jalur kualifikasi, tim U23 juga mencetak sejarah baru dengan lolos dalam Piala Asia. Pertandingan yang baru-baru ini ramai diperbincangkan juga menjadi salah satu sejarah baru. Timnas U23 telah lolos 16 besar dalam Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Dan kemenangan pertandingan melawan kampung halaman Shin Tae-yong pada 25 April lalu berhasil membawa tim Garuda masuk ke babak semifinal. Hasil pertandingan ini menjadi penyebab gagalnya Korea Selatan mengikuti Olimpiade Paris dan ini adalah kegagalan pertama sejak 1984. Namun, memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat berlaga di Olimpiade Paris nanti. Shin Tae-yong telah memperpanjang kontrak dengan PSSI untuk menjadi pelatih timnas sampai tahun 2027 nanti. Rakyat Indonesia mengharapkan banyak sejarah baru yang akan tercapai ke depannya bersama dengan Shin Tae-yong.